Di sebuah kota kecil berdiri sebuah sekolah dasar tua yang sudah puluhan tahun menantang waktu. Bangunannya masih berdiri kokoh, meski cat dinding telah mengelupas, jendela kayu berderit bila disentuh angin, dan atapnya ditumbuhi lumut tebal. Siang hari sekolah itu terlihat biasa, hanya seperti bangunan tua yang tak terawat. Namun begitu malam tiba, suasananya berubah seketika. Hening, dingin, dan penuh tekanan yang sulit dijelaskan. Orang-orang sekitar sering membicarakan kisah menyeramkan di balik sekolah tersebut. Konon, bertahun-tahun lalu, seorang murid laki-laki meninggal tragis di ruang kelas paling belakang. Ia terjebak ketika hujan deras mengguyur, lalu tersambar petir karena atap bocor meneteskan air tepat ke tubuhnya. Sejak saat itu, ruang kelas 6A menjadi tempat terlarang. Banyak yang mengaku melihat bayangan anak kecil, mendengar suara tangisan, atau mencium bau kapur yang menyengat di tengah malam. Ryan, Fajar, dan Tika, 3 sahabat SMP yang hobi mencari sensasi, sudah sering mendengar cerita itu. Namun rasa penasaran mereka jauh lebih besar daripada ketakutan. Pada suatu malam minggu, Ryan menantang teman-temannya. Gimana kalau kita buktikan aja? Kita masuk ke sekolah itu malam ini, katanya dengan nada penuh keberanian semu. Fajar langsung melotot. Lo gila, banyak orang bilang kalau ada yang kesurupan gara-gara main ke sana. Tika menghela napas, ragu-ragu. Aku sih takut. Tapi kalau kita bertiga bareng-bareng mungkin bisa. Ryan tersenyum puas. Ya itu dia, kita cuma masuk, foto-foto terus pulang. Besok kita bisa pamer ke anak-anak lain kalau cerita hantu sekolah ini cuma omong kosong. Akhirnya mereka sepakat. Tepat pukul 11 malam, mereka memanjat pagar besi berkarat sekolah itu. Angin malam menusuk kulit, membawa aroma tanah basah. Begitu kaki mereka menginjak halaman, suasana langsung berubah mencekam. Ayunan tua di pojok halaman bergerak pelan, padahal angin hampir tak terasa. Kenapa bisa goyang sendiri? Bisik Tika, matanya melebar. Paling kena angin, jawab Ryan cepat, walau ia sendiri merasakan bulu kuduknya berdiri. Mereka berjalan melewati koridor panjang. Bau apek menusuk hidung, ubin berdebu, dan dinding penuh coretan kapur. Tiba-tiba terdengar suara tok, tok, seperti ada yang menuliskan sesuatu di papan tulis. Fajar terdiam kaku. Kalian dengar kan? Ryan menyalakan senter lalu perlahan melangkah ke arah ruang kelas 6A. Pintu kayu tua itu tertutup rapat. Namun anehnya, dari dalam terdengar suara kursi bergeser. Lalu, pintu itu berdiri terbuka dengan sendirinya. Ketika pintu kelas 6A terbuka dengan sendirinya, ketiga anak itu saling pandang. Wajah Tika sudah pucat pasi, sementara Fajar tampak ingin segera kabur. Tapi Ryan, dengan rasa penasaran yang mengalahkan logika, melangkah lebih dulu masuk ke dalam. Ruang kelas itu gelap pekat. Bau apek bercampur dengan aroma kapur yang menusuk. Cahaya senter Ryan menyapu bangku-bangku kayu yang berdebu. Beberapa di antaranya terbalik seperti habis dipakai, lalu dibiarkan begitu saja. Tiba-tiba senter itu menyorot ke papan tulis di depan kelas. Mereka bertiga terdiam. Ada tulisan samar-samar di sana, seperti baru saja ditulis. Aku masih di sini. Tulisan itu jelas terbentuk dari kapur putih, garisnya masih meninggalkan debu yang belum jatuh sepenuhnya. Apa ini? Suara Tika gemetar. Pasti ada orang iseng yang masuk duluan. Ryan berusaha meyakinkan, meski suaranya sendiri bergetar. Fajar menelan ludah, lalu menunjuk papan tulis dengan jari yang bergetar. Kalau orang, kenapa tulisannya baru muncul sekarang? Mereka menatap lekat-lekat dan benar saja. Tulisan itu perlahan berubah, seakan tangan tak kasat mata sedang menuliskannya ulang. Garis kapur bergerak sendiri, menambahkan huruf demi huruf baru. Temani aku belajar. Tika langsung berteriak kecil sambil mundur, hampir menjatuhkan bangku. Ryan mendekat, mencoba memastikan itu hanya ilusi. Tapi saat ia sampai di depan papan tulis, kapur yang tergantung di atas meja guru tiba-tiba melayang, jatuh dengan bunyi keras ke lantai. Detik berikutnya, kursi-kursi bergeser sendiri, menutup jalan ke pintu. Ryan, ayo keluar sekarang, teriak Fajar panik. Mereka bertiga berusaha lari, tapi jalan keluar tertutup oleh bangku-bangku yang bergerak seperti digerakkan oleh sesuatu. Dari sudut ruangan, terdengar suara tawa lirih, suara anak kecil. Bukan tawa riang, tapi tawa serak yang bikin bulu kuduk berdiri. Senter Ryan berkedip, hampir mati. Dalam cahaya redup itu, mereka melihat sosok anak kecil berseragam putih merah berdiri di dekat papan tulis. Rambutnya basah, wajahnya pucat penuh luka bakar, dan matanya hitam pekat. Ia menunduk, lalu menatap mereka dengan senyum menyeramkan. Jangan pergi, temani aku belajar, bisiknya lirih. Lampu senter padam total, gelap menyelimuti. Hanya ada suara napas berat di sekitar mereka, seakan sosok itu semakin dekat.
gelap menyelimuti ruang kelas 6A. Rian, Fajar, dan Tika hanya bisa saling meraba dalam kegelapan. Suara napas berat itu semakin jelas, seperti berada tepat di belakang telinga mereka. Tika menggenggam tangan Fajar erat-erat. "Aku nggak tahan, aku mau keluar," bisiknya gemetar. Tiba-tiba, senter Rian menyala kembali. Bukan dengan cahaya kuning lembut, melainkan berkelip-kelip aneh. Dalam cahaya singkat itu, mereka melihat sosok anak kecil tadi sudah berdiri hanya beberapa langkah di depan. Mulutnya menganga, tapi tak ada suara keluar. Lalu, mendadak, ia berlari menembus mereka dan menghilang begitu saja. Bangku-bangku yang menutup jalan bergeser dengan sendirinya, memberikan celah menuju pintu. Tanpa pikir panjang, mereka bertiga lari keluar kelas. Nafas tersengal, kaki beradu dengan ubin koridor yang dingin. Namun ketika mereka sampai di lorong, suasana semakin aneh. Semua pintu kelas terbuka lebar, padahal sebelumnya tertutup rapat. Dari tiap ruangan terdengar bisikan, seperti murid-murid sedang mengulang pelajaran. Suara itu berbaur menjadi gema yang membuat kepala mereka pening. "Apa yang terjadi di sini?" gumam Fajar sambil memegangi kepalanya. Rian mencoba tetap tegar. "Kita keluar lewat gerbang utama, cepat!" Mereka berlari menyusuri koridor panjang, tapi langkah mereka terhenti mendadak ketika terdengar suara kapur menulis cepat dari salah satu kelas. Suara itu begitu jelas. Cek krek, cek krek. Dengan hati-hati mereka menoleh. Di papan tulis kelas 4B ada tulisan yang muncul sendiri. "Jangan lari." Tiba-tiba pintu kelas berderit menutup keras. Suara jeritan anak-anak menggema dari dalam membuat Tika menutup telinganya. Jeritan itu terdengar nyata, seperti ratusan murid yang disiksa. "Ini gila, ini bukan mimpi kan?" Fajar hampir menangis. "Bertahan, kita harus keluar." Rian menarik tangan kedua temannya, memaksa mereka terus berlari. Namun, semakin jauh mereka berlari, koridor terasa semakin panjang, tak berujung. Lampu-lampu neon tua di langit-langit menyala sendiri, satu persatu, lalu padam kembali. Tiba-tiba dari ujung lorong muncul sosok penjaga sekolah. Pakaiannya kusut, wajahnya pucat, matanya kosong. Ia menatap mereka tanpa berkedip, lalu mengangkat tangan seakan melarang mereka mendekat. "Kenapa kalian masuk malam-malam?" Suaranya berat, bergema aneh. Ketiga anak itu berhenti, terpaku. Tapi sebelum sempat menjawab, tubuh penjaga sekolah itu perlahan memudar, lalu lenyap begitu saja di udara. Ketiga anak itu berdiri terpaku di lorong gelap. Napas mereka memburu. Sosok penjaga sekolah yang barusan mereka lihat menghilang begitu saja, meninggalkan hawa dingin menusuk. Apa itu barusan? Jangan-jangan dia bukan manusia. Tika berbisik, suaranya hampir tak terdengar. Fajar menggenggam lengannya erat. "Setahu gua, penjaga sekolah ini udah meninggal sejak beberapa tahun lalu. Ibuku pernah cerita, dia mati kesetrum pas lagi perbaiki kabel listrik di ruang belakang." Rian terdiam. Untuk pertama kalinya, keberaniannya runtuh. Kalau cerita Fajar benar, maka sosok yang mereka lihat barusan bukanlah manusia hidup. Mereka kembali berlari menyusuri lorong, berharap menemukan jalan keluar. Namun sekolah itu seakan berubah jadi labirin. Tangga yang biasanya menuju ke halaman, kini berakhir pada tembok. Koridor bercabang yang seharusnya pendek terasa panjang tak berujung. "Ini nggak masuk akal," Rian berbisik sambil menyorotkan senter ke segala arah. Tiba-tiba terdengar suara lonceng sekolah berdentang keras. Deng, deng, deng. Suara itu menggema memekakkan telinga, padahal jam di dinding menunjukkan sudah lewat tengah malam. Seketika suasana berubah. Dari tiap kelas yang terbuka, terlihat bayangan murid-murid duduk di bangku. Mereka memakai seragam putih merah lusuh, wajahnya menunduk tanpa mata, hanya rongga gelap menganga. Mereka seperti sedang menunggu guru masuk kelas. Tika menjerit, suaranya pecah. "Rian, kita harus keluar sekarang juga." Namun saat mereka berlari lagi, tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara langkah kaki berderap cepat, seperti banyak orang mengejar. Koridor dipenuhi gema langkah itu, mendekat makin cepat. Rian menoleh sekilas dan hampir pingsan. Puluhan murid berwajah pucat tanpa mata berlari ke arah mereka, sambil menjerit dengan suara serak, "Jangan tinggalkan kami!" Panik, mereka bertiga masuk ke salah satu kelas dan menutup pintu rapat. Rian menahan napas sambil menempelkan tubuh ke daun pintu. Dari luar, terdengar suara gedoran keras, jeritan, dan goresan kuku di kayu. Lalu hening. Senter Rian berkedip, lalu mati total. Ruangan itu menjadi gelap gulita. Saat mata mereka mulai terbiasa dengan gelap, Tika terisak. "Kalian lihat nggak?" Di papan tulis, samar-samar muncul tulisan dengan kapur putih. Huruf demi huruf bergerak sendiri. "Kalian tidak akan bisa keluar." Ketiganya terdiam kaku, menatap tulisan menyeramkan di papan tulis. "Kalian tidak akan bisa keluar."
Tika terisak, tubuhnya gemetar. Aku nggak mau mati di sini, Rian. Rian berusaha menenangkan meski wajahnya sendiri pucat. Tenang, pasti ada jalan. Kita harus cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Fajar menyalakan ponselnya untuk memberi cahaya tambahan. Saat cahaya layar ponsel menyorot ke meja guru di depan kelas, mereka melihat sesuatu yang aneh. Sebuah buku absen tua, lusuh, tergeletak di sana. Sampulnya penuh bercak hitam, seperti bekas terbakar. Dengan ragu, Rian membuka buku itu. Halaman pertama masih normal, daftar nama murid kelas 6. Namun ketika membalik halaman berikutnya, tulisan mulai aneh. Ada nama-nama yang dicoret dengan tinta merah tebal. Di sampingnya tertulis satu kata menakutkan, meninggal. Lebih menyeramkan lagi, di halaman terakhir tertulis nama mereka bertiga, Rian, Fajar, Tika. Tanggal kehadiran mereka ditandai malam itu dengan tinta merah segar yang masih basah. Ini nggak mungkin, siapa yang nulis nama kita di sini? Fajar terengah-engah. Tiba-tiba, bercak merah di halaman itu berubah jadi cairan. Darah mengalir dari kertas, menetes ke lantai, menebarkan bau anyir menusuk hidung. Tika menjerit histeris dan menjatuhkan buku itu. Sekejap kemudian, pintu kelas berderit terbuka sendiri. Dari luar, lorong tampak sepi. Tapi dari kejauhan terdengar suara langkah pelan. Tap, 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 mendekat. Rian memberanikan diri mengintip. Sosok yang datang adalah seorang guru perempuan berambut panjang, mengenakan kebaya kusam. Wajahnya pucat dengan mata hitam kosong. Ia membawa penghapus papan tulis yang meneteskan darah. Anak-anak, suaranya lirih namun menusuk telinga. Kalian bolos kelas. Cepat kembali duduk, pelajaran belum selesai. Seketika, bangku-bangku di dalam kelas bergerak sendiri. 3 kursi paling depan bergeser maju, seolah memaksa mereka duduk. Fajar mundur panik. Jangan-jangan ini guru yang dulu mati, gara-gara murid yang tersambar petir itu. Sosok guru itu semakin dekat, langkahnya menyeret. Darah menetes dari jemari yang menggenggam penghapus. Senyum aneh tersungging di wajah pucatnya. Sekarang, giliran kalian. Bangku-bangku di kelas bergerak sendiri, menggeser maju hingga membentuk barisan rapi. Suara gesekannya memekakkan telinga, membuat Tika menutup telinga sambil menangis. Sosok guru perempuan itu terus melangkah mendekat. Semakin dekat, wajahnya tampak semakin aneh. Kulit pucatnya retak seperti porselen pecah. Dari sela retakan itu menetes cairan hitam pekat yang menimbulkan bau busuk. Duduklah anak-anak. Suaranya berubah berat, serak, dan bergema. Rian mencoba melawan rasa takut. Kita bukan murid di sini. Kita cuma tersesat. Lepaskan kami. Tiba-tiba guru itu berhenti. Ia mengangkat kepalanya dan seketika wajahnya berubah. Matanya lenyap, hidungnya lenyap, bibirnya melebur. Yang tersisa hanyalah permukaan datar seperti papan tulis hitam, penuh coretan samar. Di wajah hitam itu muncul tulisan putih seolah ditulis kapur. Kalian sudah terdaftar. Tika menjerit histeris, tubuhnya hampir pingsan. Fajar menarik tangannya, mencoba kabur ke pintu. Namun begitu pintu dibuka, lorong sekolah tidak lagi terlihat. Yang mereka lihat hanyalah kegelapan pekat, seperti jurang tanpa dasar. Ini jalan kemana? Fajar mundur ketakutan. Guru tanpa wajah itu mengangkat tangan. Dari kegelapan lorong, muncul tangan-tangan pucat menjulur keluar, mencoba meraih mereka. Suara anak-anak menangis bergema, bercampur dengan tawa seram. Rian dengan cepat menarik batu kapur dari meja guru dan melemparkannya ke sosok hantu itu. Batu kapur itu menembus tubuhnya. Tapi anehnya, tulisan di wajahnya langsung berubah. Jangan melawan. Suara dentuman keras terdengar, seperti papan tulis dipecahkan. Lampu di langit-langit berkedip liar, lalu padam. Dalam kegelapan, terdengar langkah kecil mendekat. Bukan langkah guru itu, melainkan suara sepatu anak sekolah. Tok, tok. Senter Rian tiba-tiba menyala sendiri, menyorot ke pojok kelas. Di sana berdiri anak kecil yang sama dengan wajah pucat terbakar. Tubuhnya basah kuyup seperti baru diguyur hujan. Ia menatap mereka tajam, lalu mengangkat tangan gemetar. Aku nggak sengaja, tapi mereka semua marah. Suaranya lirih, hampir seperti tangisan. Rian berusaha mendekat. Siapa yang marah? Maksudmu siapa? Namun sebelum anak itu menjawab, sosok guru tanpa wajah menghilang dan seluruh bangku kelas terbalik sendiri. Tulisan besar muncul di papan tulis. Jangan percaya dia. Bangku-bangku yang tadi berjejer rapi kini terbalik semua, menimbulkan suara berderak yang menggetarkan lantai. Papan tulis penuh coretan putih, huruf-hurufnya muncul sendiri membentuk pesan yang menusuk hati. Jangan percaya dia. Tika terisak keras, memeluk Fajar erat-erat. Aku nggak ngerti siapa yang benar, anak itu atau gurunya. Anak kecil basah itu masih berdiri di pojok kelas, tubuhnya gemetar. Air terus menetes dari rambutnya, membentuk genangan kecil di lantai.
Matanya menatap mereka penuh rasa putus asa. "Aku cuma mau pulang," katanya lirih. "Tapi mereka nggak biarin aku pergi. Mereka marah, semua marah." Rian memberanikan diri melangkah mendekat, walau bulu kuduknya berdiri. "Kamu murid yang dulu meninggal kan? Yang tersambar petir?" Anak itu menunduk. "Iya, aku terjebak di sini." Guru mengunci pintu kelas. Aku ketakutan. Hujan deras lalu petir menyambar. Suaranya pecah seperti menangis. Sejak itu aku nggak pernah bisa keluar. Fajar menggeleng cepat. "Nggak mungkin. Kalau kamu korban, kenapa papan tulis bilang jangan percaya kamu?" Seketika, wajah anak itu berubah aneh. Senyum tipis muncul di bibir pucatnya. "Karena mereka nggak mau aku punya teman. Aku sendirian terlalu lama. Kalian mau temani aku kan?" Genangan air di lantai tiba-tiba melebar, menjalar seperti hidup. Air itu dingin menusuk kulit ketika menyentuh sepatu mereka. Tika menjerit, mencoba mengangkat kakinya. "Rian, ini jebakan!" Fajar menarik sahabatnya menjauh. Namun anak kecil itu berteriak, suaranya berubah serak menakutkan. "Jangan pergi!" Cahaya senter berputar liar. Dalam sekejap, ruangan berubah. Dinding penuh dengan bercak hitam bekas terbakar. Bau anyir darah menusuk hidung. Di bangku-bangku yang tadi kosong, kini duduk murid-murid berwajah gosong, mata kosong menatap lurus ke depan. Mereka semua menoleh serempak ke arah Rian, Fajar, dan Tika. Suara mereka bergema bersamaan, pelan tapi menakutkan. "Temani dia, temani dia, temani dia." Anak kecil itu berjalan maju. Tubuhnya kini meneteskan darah bercampur air. Matanya membesar hitam pekat dan dari mulutnya keluar bisikan terakhir. "Kalian gak akan pulang. Kalian akan belajar selamanya." Suasana kelas berubah seperti neraka. Murid-murid gosong itu terus menatap lurus. Wajah mereka hancur terbakar, mata kosong tanpa cahaya. Suara bisikan "temani dia" berulang-ulang, makin lama makin keras, hingga menggema di seluruh ruangan. Tika hampir pingsan, tapi Fajar menarik tangannya. "Kita harus kabur sekarang." Rian menyorotkan senter ke sekeliling. Papan tulis kembali dipenuhi coretan kapur yang bergerak sendiri. Kali ini pesannya berbeda. Jalan keluar ada di ruang kepala sekolah. Ketiganya saling pandang. Rian mengangguk mantap. "Kalau ini bohong, kita tamat. Tapi kalau benar, ini satu-satunya harapan kita." Mereka berlari keluar kelas, melewati koridor gelap yang masih dipenuhi suara langkah-langkah tak terlihat. Bayangan murid tanpa mata berlarian di belakang membuat mereka semakin panik. Ketika mereka sampai di depan ruang kepala sekolah, pintunya terkunci rapat dengan gembok besar berkarat. Tika menangis ketakutan. "Gimana cara bukanya? Kita nggak punya kunci." Fajar mencoba menendang pintu, tapi percuma. Gemboknya terlalu kuat. Lalu tiba-tiba, dari bawah pintu terdorong keluar sebuah benda kecil, sebuah kunci tua berwarna hitam, penuh noda darah kering. Rian menatapnya dengan ragu, tapi waktu tak banyak. Jeritan murid-murid hantu semakin dekat. Tanpa pikir panjang, ia mengambil kunci itu dan memasukkannya ke gembok. Anehnya, gembok langsung terbuka dengan sekali putaran. Begitu pintu terbuka, hawa dingin menusuk keluar dari dalam ruangan. Mereka masuk dengan cepat dan menutup pintu rapat. Suara jeritan di luar mendadak hilang. Ruang kepala sekolah itu gelap, penuh tumpukan buku tua, piagam, dan lemari berdebu. Namun di atas meja besar ada sebuah kotak kayu hitam. Kotak itu terkunci rapat dengan rantai besi. Rian berjalan mendekat, lalu melihat kertas lusuh di samping kotak. Tulisan di atasnya goresan tangan gemetar. Siapapun yang membuka kotak ini akan tahu kebenarannya, tapi jangan lepaskan apa yang ada di dalam. Tika memeluk tubuhnya erat. "Rian, jangan dibuka. Aku punya firasat buruk." Namun Fajar, yang sudah hampir gila karena ketakutan, justru mendekat. "Kalau di dalam kotak ini ada jalan keluar, kita nggak punya pilihan." Dengan tangan gemetar, ia meraih rantai itu dan menarik keras. Anehnya, rantai berkarat itu patah sendiri, jatuh ke lantai. Kotak kayu hitam itu terbuka perlahan, mengeluarkan suara serak. Di dalamnya ada sebuah kepala manusia. Mata terpejam, mulut terbuka, dan darah masih menetes segar seakan baru dipenggal. Kepala itu mendadak membuka mata. "Kalian terlambat." Ketiganya menjerit bersamaan ketika kepala manusia dalam kotak itu membuka mata. Bola matanya merah menyala, menatap tajam seakan menembus jiwa mereka. Suara parau keluar dari mulutnya yang masih meneteskan darah segar. "Sekolah ini bukan tempat belajar. Ini tempat tumbal." Rian gemetar, tapi berusaha bertanya. "Maksudmu apa? Siapa yang melakukan semua ini?" Kepala itu terdiam sejenak, lalu bola matanya berputar liar. Kepala sekolah lama, dia membuat perjanjian. Agar sekolah ini tetap jaya, setiap tahun harus ada murid yang dikorbankan. Saat aku mencoba menghentikannya, mereka membunuhku. Dan sejak itu, kutukan ini tidak pernah berhenti. Tika terisak,
menutup mulutnya agar tak menjerit. Jadi, anak kecil yang tersambar petir itu, dia korban tumbal, kepala itu mengangguk perlahan. Bukan kecelakaan, atap bocor itu sengaja dibiarkan. Dia dikunci di dalam kelas agar petir mengambilnya, dan roh murid-murid lain yang mati di sini, semua terjebak. Selamanya. Fajar mundur, wajahnya berkeringat dingin. Lalu, kenapa nama kita juga ada di buku absen berdarah itu? Tatapan kepala itu semakin tajam. Karena kalian sudah masuk, siapapun yang berani menginjakkan kaki di sekolah ini setelah tengah malam dianggap murid baru. Dan murid baru harus dipersembahkan. Tiba-tiba ruangan berguncang keras, seakan gempa. Lemari-lemari berjatuhan, buku-buku berhamburan. Dari dinding muncul bercak darah yang menetes deras. Suara jeritan anak-anak menggema lagi, kali ini lebih dekat, lebih nyaring. Kepala itu berteriak, suaranya parau memekakan telinga. Kalau ingin keluar, kalian harus menghancurkan perjanjian itu. Cari naskahnya, tersembunyi di bawah sekolah, di ruang arsip yang terkunci. Seketika, pintu ruang kepala sekolah terbuka sendiri. Dari luar, lorong tampak dipenuhi bayangan murid-murid tanpa mata yang berdiri berjejer, menghalangi jalan. Anak kecil basah tadi muncul lagi di depan mereka. Senyum menyeramkan tergambar di wajahnya. Kalian gak perlu kemana-mana, tetaplah di sini. Kalian akan jadi murid selamanya. Ryan mengepalkan tangan, wajahnya penuh tekad. Tidak. Kalau memang ada cara untuk keluar, kita harus cari ruang arsip itu. Namun sebelum mereka melangkah, anak kecil itu menatap tajam. Dan air banjir tiba-tiba menyembur dari bawah lantai, memenuhi ruangan hingga setinggi mata kaki. Suara anak itu bergema, bukan hanya satu, tapi seperti ribuan. Tidak ada yang bisa lolos. Air yang menyembur dari bawah lantai makin deras, membuat ruangan terendam sampai setinggi lutut. Suhu air itu begitu dingin, menusuk tulang. Suara murid-murid hantu menggema dari segala arah, mengucapkan kata yang sama berulang-ulang. Temani dia, temani dia. Ryan, Fajar, dan Tika terhuyung-huyung, hampir terjatuh. Dari kejauhan, anak kecil basah itu melangkah maju di atas air. Tubuhnya memancarkan aura hitam. Wajahnya yang gosong kini benar-benar hancur. Matanya melebar sampai menutupi setengah wajah, hitam tanpa dasar. Kalian milikku sekarang. Suaranya bergema seperti ribuan bisikan. Ryan menoleh ke meja kepala sekolah. Tempat kepala manusia itu masih tergeletak. Mata merahnya menatap penuh urgensi. Ke ruang arsip. Itu satu-satunya cara. Tanpa pikir panjang, mereka bertiga berlari keluar dari ruangan, menerobos barisan murid hantu. Tubuh-tubuh gosong itu mencoba meraih mereka, tapi tangan mereka justru menembus seperti kabut dingin. Meski demikian, rasa sakit seperti terbakar menggores kulit ketika disentuh. Lorong sekolah kini berubah kacau. Dinding berlumuran darah, pintu-pintu terbanting sendiri. Suara teriakan guru tanpa wajah terdengar memanggil nama mereka. Tapi akhirnya mereka menemukan tangga kecil menuju ruang bawah tanah, ruang arsip yang disebut-sebut. Pintu ruang arsip itu terkunci dengan rantai. Anehnya, kunci hitam yang sebelumnya membuka ruang kepala sekolah kembali muncul di saku Ryan seakan dipaksa untuk digunakan. Dengan gemetar, ia membuka rantai itu. Begitu pintu terbuka, hawa busuk menusuk hidung. Ruangan penuh lemari berdebu dan tumpukan kertas tua. Di tengah ruangan, ada sebuah naskah lusuh di atas meja batu. Halaman pertama berisi tulisan dengan darah kering. Perjanjian, 1 jiwa setiap tahun demi kejayaan sekolah. Tanpa ragu, Ryan meraih naskah itu. Namun begitu disentuh, suara menggelegar memenuhi ruangan. Anak kecil basah muncul tepat di depan meja, matanya menyalang. Jangan sentuh itu! Ia berlari ke arah mereka, tapi Fajar lebih cepat. Dengan sekuat tenaga, ia menyambar naskah itu dan merobeknya berkeping-keping. Sekejap, cahaya putih menyilaukan memenuhi ruangan. Jeritan ribuan suara hantu menggema, lalu menghilang satu persatu. Air banjir surut, dinding berhenti berdarah, dan semua bayangan murid lenyap. Ketika cahaya mereda, mereka bertiga sudah berada di halaman sekolah, di bawah sinar bulan pucat. Sekolah tua itu tampak kosong, sunyi, dan tak lagi dipenuhi kengerian. Tika jatuh berlutut sambil menangis lega. Fajar terduduk lemas. Ryan menatap bangunan itu sekali lagi. Namun sebelum mereka pergi, dari salah satu jendela lantai 2 terlihat sosok anak kecil basah itu. Ia menatap mereka dengan mata penuh amarah. Bibirnya bergerak tanpa suara, tapi jelas terbaca. Aku akan kembali. Beberapa hari setelah kejadian itu, Ryan, Fajar, dan Tika sepakat untuk tidak pernah lagi membicarakan pengalaman mereka. Mereka berpura-pura melupakan semuanya. Walau setiap malam, mimpi buruk selalu datang. Sekolah tua itu pun akhirnya resmi ditutup pemerintah daerah dengan alasan bangunan rapuh. Namun warga sekitar tahu,
Alasan sebenarnya bukanlah soal bangunan. Mereka sering mendengar suara lonceng berdentang tengah malam, meski tak ada lagi aktivitas di dalam. Kadang terdengar pula suara anak-anak mengulang pelajaran dari balik tembok. Rian sering merasa ada yang mengikutinya pulang sepulang sekolah, padahal jalanan sepi. Fajar mendengar suara kapur menulis di dinding kamarnya tiap malam. Sedangkan Tika sering melihat bayangan seorang anak kecil basah berdiri di depan cermin, menatapnya dengan mata kosong. Mereka bertiga sadar, meskipun naskah perjanjian sudah dihancurkan, roh-roh yang terjebak di sana belum benar-benar pergi. Anak kecil basah itu masih ada, masih marah, dan masih menunggu murid baru untuk masuk. Kini, jika ada yang lewat dekat sekolah tua itu selepas tengah malam, terkadang akan mendengar suara lirih dari balik pagar berkarat. "Ayo masuk, temani aku belajar." Dan jika ada yang berani melangkah masuk, namanya akan segera muncul di buku absen berdarah, menggantikan nama Rian, Fajar, dan Tika.